Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak tadi kesini sama siapa, Mbak? Saya kebetulan sendiri sih, Mbak. Oh, tadi lewat 05 ya? Iya, Iya, biasanya di sana macet. Tadi kena macet nggak? iya sih agak macet gitu. Iya, biasa di situ kalau siang emang agak macet. Iya. Dari jam berapa tadi, Mbak? Tadi dari abis duhur sih. Lumayan lama ya kalau gitu. Emang gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nih, Mbak. Nama saya Wangi. Boleh Mbak panggil Ibu Wangi atau Mbak Wangi. Dengan Mbak siapa? Aku namanya Ira. Ira. Mbak Ira ya, saya panggilnya. Oke, kalau gitu Mbak, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih selain kuliah? Aku biasanya ya gitu sih. Paling di organisasi. Oh, biasanya di organisasi itu ngapain aja gitu, Mbak? Oh, jadi saya tuh paling di organisasi itu paling ikut acara gitu. Acara-acara festival ataupun yang lain gitu. Kalau boleh tahu emang organisasi apa, Mbak? Organisasi kesenian yang ada di kampus. Oh, jadi sering ini ya, sering tampil-tampil gitu ya? Ya, iya Juga sih. seni gitu kan Iya, ya? Baik. Sebelumnya saya izin bertanya nih ya, Mbak udah pernah ikut konseling itu baik dengan saya maupun dengan konselor lain? belum pernah sih, baru kali ini. Kalau gitu saya sedikit akan menjelaskan gitu ya, agar proses konseling ini bisa berjalan dengan efektif dan tentu. Sebelumnya, terima kasih telah memilih saya sebagai konselor yang akan membimbing Mbak dalam menjalani proses konseling ini. Konseling itu adalah proses bantuan oleh profesional, yaitu konselor, kepada klien atau konselor. Tujuannya itu untuk membantu mengentaskan atau mengurangi masalah klien, mengoptimalkan diri klien, serta memandirikan klien. Di sini konselor adalah saya sendiri dan konselor adalah Mbak. Untuk agar konseling ini bisa berjalan dengan efektif, Mbak tidak perlu takut untuk mengeluarkan segala apa yang ada di pikiran Mbak, karena saya nggak tahu gitu kalau misalkan apa gitu yang ada di pikiran Mbak, atau ide-ide apa yang pernah Mbak ucapkan sebelumnya atau Mbak utarakan sebelumnya, boleh diutarakan di sini. Kita diskusi bareng-bareng untuk mencari alternatif solusi yang sekiranya bisa dibutuhkan Mbak nanti di kemudian. Sebelumnya Mbak tidak perlu takut kalau misalkan pembicaraan kita ini akan bocor di kemudian hari, karena saya sebagai konselor telah bersumpah agar setiap diskusi yang kita lakukan atau percakapan apapun yang kita bicarakan saat ini itu bisa saya simpan sendiri gitu. Ada beberapa asas yang sekiranya harus diketahui gitu ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa apapun diskusi yang kita lakukan hari ini nggak bakal bocor gitu di kemudian hari. Lalu ada asas kesukarelaan, maksudnya Mbak di sini sebagai konseling itu sukarela gitu menjalani proses konseling ini. Sebelumnya saya mau nanya, Mbak kesini itu dipaksa atau keinginan sendiri? Enggak sih, nggak dipaksa, di sini aja. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi Mbak di sini sadar kalau misalkan Mbak ini butuh konseling gitu ya. Oke, lanjut. Ada asas keterbukaan, maksudnya
Mbak sebagai konseling terbuka pada saya. Mbak nggak perlu takut, Mbak harus membicarakan apapun gitu. Apa yang Mbak pikirkan ini nggak perlu ditutup-tutupi sama saya, biar proses konseling ini bisa berjalan dengan efektif. Lalu ada asas kemandirian klien. Maksudnya setelah diskusi yang kita lakukan ini ada alternatif solusi ataupun keputusan nanti saya kembalikan ke Mbak sebagai klien gitu ya. Oke, sejauh ini ada nggak yang mau Mbak tanyain terkait tadi? Cukup sih, saya cukup. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Proses konseling ini sekiranya ada 40 menit untuk melakukan perbincangan. Apabila di waktu 40 menit kita belum menyelesaikan atau pembicaraan kita ini belum selesai, maka bisa kita lanjut ke sesi berikutnya. 1 minggu atau 2 minggu kemudian, bagaimana? Oke, kalau begitu ada nggak sih yang mau Mbak bicarain hari ini gitu? Atau adakah masalah atau yang sedang Mbak hadapi gitu kan hari ini? Iya sih ya, saya mau cerita ya. Saya tuh ada keluhan gitu dalam hal belajar gitu Mbak. Soalnya kan kalau kuliah itu kan banyak tugas gitu kan ya. Iya. Saya tuh sering cemas gitu karena emang banyak tugas, terus kebanyakan kan tugas-tugasnya itu di-deadline-nya pada cepat-cepat gitu. Jadi itu tuh bikin saya stres gitu, biasanya setiap hari tuh stres bawaannya gitu. Jadi Mbak itu stres gitu ya karena emang dikasih tugas terus deadline-nya cepet gitu ya. Oke, ada nggak sih yang bikin Mbak kesulitan menghadapi tugas ini gitu selain deadline gitu? Kesulitannya saat mengerjakan? Iya, kadang tuh ya tugas-tugasnya itu sulit dimengerti gitu. Kadang kan biasanya dosen-dosennya itu kan ngasih materi cuma per poin-poinnya doang kan, gak dijelasin secara rinci gitu. Jadi itu yang membuat saya kesulitan gitu. Apalagi kan biasanya kalau udah ngasih materi dosennya pasti udah gitu kan ngasih tugas gitu banyak gitu kan. Terus tugas-tugasnya itu biasanya nggak sesuai sama materi yang disampaikan gitu. Ditambah lagi deadline-nya cepat gitu. Itu kan itu sih yang membuat saya ngerasa stres gitu sih. Jadi gimana sih perasaan Mbak saat dosen ngasih tugas, sedangkan tugas ini berbeda gitu ya sama yang diajarkan sama dosen? Gimana perasaan Mbak itu? Ya gimana ya, kesel gitu kan, ngobrol berdua kan emang juga dosen ya, dosen kan maha benar banget kan. Ya gitu, paling kesel, kecewa gitu, paling ujung-ujungnya stres aja gitu, depresi. Saya paham apa yang Mbak alami gitu ya, apa yang Mbak rasakan. Jadi di sini Mbak itu mengalami stres karena tugas yang diberikan itu deadline-nya cepat, terus ditambah sulit dimengerti karena dosen ini ngasih tugasnya itu cuma per poin dan berbeda sama pas dikasih tugas gitu ya materinya. Oke, lalu gimana cara Mbak menjelaskan tugas tersebut gitu? Apakah dikerjakan atau gimana gitu? Ya namanya juga saya juga pengen nilai yang baik ya, saya pasti ngerjain sih, entah itu caranya nanya ke teman ataupun cari literatur yang lain gitu. Jadi Mbak itu menyelesaikan tugas dari mengerjakan itu bisa dari ngerjain menanya-nanya ke teman atau belajar sendiri gitu ya, cari. Lalu apa sih yang Mbak harapkan atau ingin Mbak lakukan gitu terkait mungkin biar Mbak bisa
mengerti sama materi atau bisa menyelesaikan tugasnya? Ya saya sih berharapnya dosennya itu bisa ngerti gitu kan, kapasitas mahasiswa kan nggak semuanya ini kan ya baik gitu kan. Saya pengennya sih dosennya lain kali ngejelasinnya secara rinci gitu, biar mahasiswanya juga bisa ngerti, bener-bener ngerti kan, nggak cuma nyampein per poin-poinnya doang gitu. Apalagi udah gitu kan biasanya langsung aja gitu ngasih tugas kan dosennya kan. Saya tuh kecewa banget sih. Jadi Mbak kecewa karena dosen itu ngasih tugas tanpa ingin memahami si mahasiswa dulu gitu ya. Lalu gimana sih menurut Mbak cara biar dosen itu mengerti gitu? Apalagi tadi yang Mbak sebutkan, Mbak menginginkan gitu ya, kalau misalkan dosen itu mengerti mahasiswanya, bahwa cara mengertinya itu berbeda-beda gitu kan ya. Jadi apa sih yang sekiranya bakal Mbak lakuin gitu biar dosen itu memahami gitu? Saya sih pengennya dosennya kan biasanya jarang masuk gitu ya. Saya sih pengennya dosen itu punya waktu yang luang yang lebih gitu. Kalau misalkan emang di MK-nya itu dia nggak bisa, ya gimana ya, cari waktu luang gitu ya buat misal di hari Minggu, di hari weekend gitu buat ngasih materi gitu kan. Itu sih yang bikin saya nggak ngerti tuh, biasanya kalau dosennya nggak bisa masuk ya seakan-akan mahasiswanya ngerti-ngerti aja gitu, tanpa dia ngasih materi di pas jam MK-nya walaupun dia nggak masuk juga gitu. Iya saya pahami. Jadi pernah nggak sih diskusi atau sama dosen terkait gitu, terkait yang Mbak bicarakan tadi, diskusi waktu gitu? Belum pernah. Kalau misalkan ada kesempatan di lain hari gitu, ada nggak sih keinginan untuk melakukan diskusi tersebut? Ada sih, saya rencananya mau gitu sih supaya dosen juga ngerti ya, biar gak gini-gini aja gitu. Gini Mbak, untuk kesulitan tadi ya, kesulitan memahami tugas gitu ya, sering atau emang setiap pertemuan itu tugas gitu, atau jarang? Tugasnya gitu ya. Kebanyakan sering sih. Di setiap pertemuan pasti dia ngasih tugas, entah itu yang tugas-tugas yang berat ataupun yang ringan, pasti dia ngasih tugas sih gitu. Jadi tugas-tugasnya numpuk-numpuk aja gitu. Setiap pertemuan kan sering ngasih tugas. Mbak ngerjainnya itu karena ini ya, deadline-nya cepat kata Mbak tadi, itu emang langsung dikerjain atau gimana? Ya saya juga karena nggak mau numpuk-numpuk ya, saya juga kalau dikasih tugas sih langsung ngerjain gitu biar nggak numpuk-numpuk. Tapi kan kalau emang kebanyakan tugasnya kan kita juga lelah sendiri ya. Gitu sih. Tadi Mbak bilang kan ya, kalau tugas itu nggak, kadang sulit kadang enggak gitu kan ya. Jadi ada masanya mudah, ada masanya sulit gitu kan ya. Tentunya selain kuliah dan mengerjakan tugas nih, biasanya ada nggak sih hal yang kamu kerjain gitu selain tugas dan kuliah? Ada sih, ya saya kan nggak sibuk kuliah doang ya, saya juga sibuk di organisasi gitu kan, suka ada acara-acara atau event-event itu di organisasi. Biasanya sih saya ikut-ikut festival gitu. Selain kuliah juga itu saya sibuk organisasi. Itu biasanya Mbak ngapain aja gitu kalau misalkan ada satu acara apa gitu contohnya? Acara pernah waktu itu acara musik. Acara musik ya? Iya. Oh Mbak suka musik ya? Suka banget, suka saya.
Biasa kalau di musik itu biasa Mbak ngapain gitu? Misalkan alat musik gitu ke ininya condongnya. Saya lebih ke vokalnya sih, tidak ke Wah, alat vokal ya? Iya, Suka nyanyi-nyanyi gitu sama bandnya gitu ya? iya. Ranahnya YouTube atau apa nih Mbak? Enggak sih, Ke biasa aja gitu. biasa gitu ya, manggung gitu kan ya? Iya, manggung-manggung gitu. Hmm. Sering pakai panggung-panggung. Jadi udah ada hal positif gitu ya Mbak ya buat menghilangkan stres ya Mbak gitu kan ya. Alhamdulillah sih ada. Saat tugas sulit atau bikin stres gitu kan, ada hobinya Mbak gitu yang bisa bikin lupa sebentar gitu kan ya. Iya. Bisa Mbak sadari bahwa hal tersebut itu juga bisa sedikit ngebantu Mbak gitu, maksudnya ya. Dari beberapa kegiatan yang Mbak lakuin itu, ada nggak sih yang bikin Mbak inget sama tugas Mbak gitu? Atau malah bikin Mbak lupa gitu sama tugas Mbak? Alhamdulillah sih kalau saya udah berkecimpung di kayak gitu ya, kegiatan-kegiatan gitu, saya lupa akan tugas itu gitu. Tapi kalau misalnya udah kembali ke kosan, itu biasanya ingat lagi tuh tugas-tugas yang kembali stres Iya. gitu. Nah, setelah itu ada nggak sih yang bikin Mbak hal yang bisa bikin Mbak kembali ngerjain tugasnya gitu, yang bikin Mbak semangat gitu ngerjain tugasnya? Paling biasanya kalau bisa ngeliat teman-teman ya pada ngerjain tugas gitu, itu sih yang membuat saya semangat gitu ngerjain tugas. Soalnya kan ngeliat circle kita misalnya ya, circle-nya kan emang ambis-ambis gitu kan pada ngerjain tugas, jadi kitanya keikut-ikutan semangat gitu ngerjain tugas. Paling itu doang sih, paling di circle saya juga sih yang bikin saya semangat ngerjain tugas. Lalu gimana cara kamu biar mampu atau mau gitu ngelakuin maksudnya mengerjakan tugas dan memahami materi? Nah, biasanya saya tuh suka lihat-lihat itu di YouTube, karena saya tuh senang sama audio visual gitu kan ya, senang nonton video. Paling gitu sih, bisa kalau ada tugas saya senangnya ngeliat-ngeliat di YouTube gitu, soalnya YouTube itu ya gampang dimengerti sama saya gitu. Ada nggak sih kalanya saat Mbak mengerjakan tugas itu malas atau apa gitu karena udah terlalu capek gitu saya? Sering banget kayak gitu. Sering ya? Iya, apalagi kan ditambah kegiatan-kegiatan saya kan di luar banyak banget gitu. Tapi saat mengumpulkan atau untuk memberikan tugas itu kepada dosen itu selalu tepat waktu, selalu tepat deadline gitu? Iya selalu sih, tapi ada aja pernah sekali dua kali sih lambat deadline itu. Itu karena apa itu? Karena saya bentrok sama kegiatan di luar organisasi. Tadi di awal Mbak bilang bahwa motivasi Mbak mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu adalah agar mendapatkan nilai besar gitu ya. Namun ada masanya saat Mbak mengalami kesulitan, maksudnya Mbak ada masanya saat Mbak mengalami malas gitu. Lalu bagaimana itu menurut Mbak? Gimana ya? Juga bingung. Mbak bisa loh ngerjain hal-hal lain kayak tadi ada kegiatan gitu kan ya. Mbak di awal bilang kalau misalkan Mbak itu melakukan atau mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu karena ingin dapat nilai gitu ya, nilai besar gitu kan ya. Lalu ada masanya di mana Mbak itu mengalami malas atau apa gitu. Itu apa sih penyebabnya? Biasanya sih saya kan orangnya suka ke distract gitu kan, kalau misalnya lagi ngerjain tugas suka nggak fokus gitu kan sama hal-hal yang lain. Biasanya nih pernah waktu itu ngerjain tugas tapi ke distract nih gara-gara ada apa gitu kan, ada kegiatan yang belum saya selesain gitu. Jadi saya lebih milih nyelesain kegiatan dulu nih daripada tugas. Jadi itu sih yang biasanya
menghambat saya ngerjain tugas tuh sering ke distract sama hal yang lain. Jadi prioritas Mbak itu bukan di tugas gitu kan ya, Iya. malah di kegiatan lain. Jadi yang bikin tadi kata Mbak ke distract kan ya. Jadi yang bikin susah itu sebenarnya pikiran Mbak sendiri ya. Gitu. Kayaknya sih ya. Kayak Mbak lebih banyak karena prioritas Mbak itu bukan di tugas gitu, jadi malah berat ke kegiatan kan ya. Jadi yang bikin susah itu sebenarnya pikiran Mbak sendiri gitu ya, karena prioritas Mbak itu bukan di tugas kan, di kegiatan lain gitu. Jadi begitu. Iya sih Mbak, kadang pikiran saya sendiri yang bikin saya ribet gitu. Jadi lebih banyak mikirin ketimbang ngerjainnya Iya, gitu kan bener. ya. Nih Mbak, saya mau nanya nih, itu Mbak itu melakukan kayak kegiatan-kegiatan itu hobi kan ya, atau kayak nyanyi gitu kan ya? Iya, hobi sih. Ada nggak sih yang bikin Mbak semangat gitu, atau kayak idola Mbak gitu, atau apa gitu kalau boleh tahu? Idolain apa gitu? Saya sih suka banget sama ini ya, apa sih, grup band tuh Noah. Noah. Iya, saya suka banget. Itu iya. tuh sih yang bikin saya semangat gitu ya menjalani hari-hari saya. Kalau lagi gabut, kalau lagi apa, seringnya dengerin lagu-lagu Noah gitu. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Mbak senang gitu ngejalanin? Maksudnya yang bikin Mbak senang sama Noah itu gimana? Karena kan Noah kan musik ya, lebih ke band. Saya juga kan senangnya musik gitu. Itu sih karena persamaan itu yang bikin saya semangat sama Noah. Saat Mbak melakukan kegiatan lain gitu, Mbak kan kayak gak ada pikiran atau untuk kerjain tugas gitu ya, malah nanti gitu ya kepikirannya pas sudah di kosan kan. Itu ada nggak sih keinginan kayak Mbak tadi menyukai idola Mbak gitu, dengan senang hati melakukannya, dan ada nggak sih keinginan Mbak buat mengerjakan tugas itu dengan senang hati melakukannya gitu, kayak Mbak menyukai idola Mbak gitu? Ya pernah sih saya ngerjain tugas dengan senang hati juga ya, seperti saya ngidolain idola saya gitu. Paling sih saya senangnya ngerjain tugas-tugas bikin video gitu. Mbak itu kadang stres gitu ya karena mengerjakan tugas yang kadang deadline itu cepet gitu kan ya. Apalagi soal-soal atau tugas-tugasnya ini malah nggak sesuai sama materi yang dipelajari gitu kan ya. Apalagi dosennya jarang masuk tadi kan ya. Terus nanti mungkin ada, kalau misalkan ada waktu gitu atau kesempatan untuk ngobrol, Mbak bisa ngobrol gitu ya sama dosennya. Lalu ada kalanya tugas itu sulit, ada kalanya tugas itu mudah, dan Mbak juga bisa gitu ya menyelesaikannya, walaupun kadang juga nggak dikerjain gitu kan ya, maksudnya karena emang adanya kegiatan lain gitu yang Mbak prioritaskan lebih dari tugas gitu kan ya. Karena prioritas Mbak itu bukan di kegiatan, di tugas itu karena di kegiatan, jadi kayaknya terus tadi juga Mbak bilang bahwa ada beberapa tugas yang nggak dikerjain gitu kan ya. Itu sebenarnya Mbak kayak apa ya, belum bisa manage waktu kan ya antara tugas dan kegiatan gitu, malah lebih memprioritaskan kegiatan tersebut. Mbak bisa loh gitu, maksudnya melakukan kegiatan itu, Mbak juga bisa loh ngerjain ini gitu. Jadi ada nggak sih hal yang mungkin ingin Mbak sampaikan lagi gitu? Ya, saya sih yang berharapnya di kemudian hari saya bisa memanage waktu dengan baik gitu kan, antara kegiatan sama tugas. Itu sih, emang itu sih yang paling membuat saya sering cemas gitu ya, sering
bisa memanage waktu dengan baik. Di sisi lain kan saya juga butuhkan ya kegiatan di luar, kan gak hanya tugas dengan kuliah kan, buat saya menambah relasi kan dengan cara saya ikut kegiatan itu. Kan di sisi lain saya juga emang tujuannya kuliah ya kan Mbak ya, saya juga harus mempertahankan IPK saya dengan mengerjakan tugas-tugas. Terus ya buat saya dilema sampai saat ini. Jadi keinginan Mbak itu ingin bahwa bisa manage waktu antara kuliah dan organisasi gitu kan ya. Mbak pengen gitu ya bisa manage waktu antara kegiatan di luar sama kuliah gitu kan. Apa sih yang bikin Mbak lebih memprioritaskan ini organisasi gitu? Jadi gimana ya, saya kan lebih suka sama yang senang-senang gitu kan. Di kegiatan itu kan emang saya orangnya suka sosialisasi gitu kan, senang berbaur gitu kan. Gimana ya, saya juga munafik ya, saya senangnya diskusi gitu. Jadi otomatis secara tidak langsung saya lebih memprioritaskan yang ini kegiatan gitu, karena menurut saya lebih seru aja gitu, nggak monoton. Kan kalau ngerjain tugas kan kita pusing gitu kan. Secara tidak langsung ini tuh apa ya, kegiatan itu lebih dinomorkan sama saya gitu, lebih diprioritaskan. Jadi Mbak lebih memprioritaskan kegiatan dibanding tugas. Jadi di awal Mbak mengatakan bahwa Mbak itu kesulitan gitu ya dalam mengerjakan tugas. Namun di sisi lain Mbak itu malah lebih memprioritaskan gitu sama kegiatan lain. Jadi itu sih yang bikin Mbak mengalami kesulitan gitu kan ya, malah dibikin cemas gitu, malah bikin cemas Mbak itu di situ sebenarnya. Jadi kedepannya gitu yang Mbak harapkan bahwa Mbak bisa memanage waktu gitu kan ya, memanage waktu antara organisasi dan tugas kuliah gitu ya. Gimana ya Mbak, menurut Mbak biar saya bisa memanage waktu dengan baik antara kuliah sama organisasi, biar saya juga nggak cemas sama kebingungan lagi sih. Menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya sendiri, Mbak itu jangan terlalu memprioritaskan organisasi gitu. Harusnya seimbang antara kuliah dan organisasi gitu kan ya. Ada kalanya Mbak dibutuhkan di organisasi, maka Mbak harus ada gitu. Dan ada kalanya Mbak itu harus di kuliah gitu ya, karena emang kewajiban Mbak itu kuliah kan. Jadi nggak bisa Mbak memprioritaskan antara tugas atau organisasi gitu. Kalau bisa seimbang Mbak. Itu sih kalau menurut saya. Kayak Mbak melakukan hobi Mbak gitu ya dengan sukarela, maka coba juga untuk melakukan tugas atau mengerjakan tugas-tugas itu dengan sukarela juga gitu, tanpa terpaku sama deadline atau tanggung jawab Mbak gitu. Kan kayak tadi Mbak bilang bahwa Mbak menyukai salah satu band yaitu Noah ya. Mbak menyukainya, Mbak juga tahu kenapa Mbak bisa suka sama idol Mbak itu, dan coba sekarang cari tahu apa sih yang harus dilakukan agar Mbak itu bisa gitu melakukan atau menyelesaikan tugas itu dengan sukarela. Kalau misalkan saran saya nih ya, coba kaitkan antara apa yang Mbak suka sama tugas Mbak biar keduanya itu seimbang gitu. Contohnya kayak saat Mbak mengerjakan tugas itu coba sambil dengerin musik gitu. Coba jangan bikin dengerin musik itu malah jadi ke distract gitu banyak. Jadi kayak Mbak bisa fokus ke tugas dan sambil ngedengerin musik yang Mbak suka gitu, kayak gitu. Gimana Mbak? Ada nggak sih yang mau Mbak bicarakan lagi gitu? Ya untuk saat ini mungkin itu saja sih yang paling bikin saya dilema sampai saat ini. Mungkin hanya itu saja gitu. Ya, tadi di awal Mbak bilang bahwa Mbak ada keinginan untuk bisa memanage waktu antara kegiatan dan kuliah gitu ya. Itu merupakan satu langkah yang baik gitu ya untuk bisa lebih baik lagi gitu ya.
itu Mbak bilang bahwa tugas itu kan nggak selamanya susah dan nggak selamanya mudah gitu kan ya. Mbak juga bisa ngerjainnya, itu merupakan hal yang baik gitu. Jadi dari Mbak mengerjakan tugas itu, menurut saya itu merupakan ini sih, ada potensi gitu ya untuk Mbak bisa mewujudkan keinginan Mbak atau harapan Mbak gitu ya. Kamu kesulitan dalam memahami materi bahkan tugas gitu ya. Namun nggak selamanya materi dan tugas yang kamu alami atau kamu hadapi itu sulit, nggak selamanya mudah gitu kan ya. Kamu bisa loh melakukan kegiatan lain selain tugas. Maka kamu juga harus bisa gitu melakukan kewajiban kamu sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas dan memahami materi gitu kan ya. Di awal juga kamu bilang bahwa motivasi kamu untuk mengerjakan tugas itu adalah mendapat nilai besar gitu kan ya. Di awal juga kamu bilang bahwa ada hal yang bisa kamu lakukan saat mengerjakan tugas itu, kayak nanya ke teman atau cari-cari materi lain gitu kan ya. Itu merupakan hal yang bagus untuk kamu lakukan gitu. Jadi ada cara atau tindakan yang bisa kamu lakukan saat kamu ngerjain atau biar bisa melaksanakan tugas tersebut gitu kan ya. Ada nggak yang ingin Mbak sampaikan lagi gitu? Udah sih Mbak, itu aja. Oke, kalau gitu di sesi selanjutnya saya mau menutup pertemuan kamu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas hal ini lebih lanjut. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, gimana menurut kamu? Sepakat nggak? Iya, sepakat ya. Oke, nanti di minggu yang akan datang kita bisa bicara lagi. Jadi ketika kamu melakukan atau mengerjakan tugas itu, kamu nggak terdistract lagi sama hal-hal lain dulu gitu. Kamu bisa lebih fokus menghadapinya. Oke, kalau gitu tadi Mbak kesini sama siapa Mbak? Saya sendiri sih Mbak. Walah, kalau gitu nanti pulangnya hati-hati ya Mbak. Iya, makasih Mbak. Terima kasih. Iya. Maaf kalau misalkan ada beberapa kata yang mungkin takutnya ada perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Mbak, tolong dimaafkan gitu ya. Terima kasih, sekarang udah boleh pulang Mbak. Terima kasih kembali Mbak. Makasih ya Mbak. Iya. Silakan Mbak.